Adapun keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan yang Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih." Masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan lebih utama untuk kau salat di situ. Dalam sebagian hadis seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan itulah Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan pendapat lain itu Masjid Quba. Ada yang menjamak Masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun pertama kali di atas ketakwaan, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Tapi dalam sebagian hadis itulah Masjid Nabawi. Kemudian di antara keistimewaan Masjid Nabawi, salat di situ 1000 kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini 1000 kali lipat daripada masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan ini keistimewaan siapa yang salat di Masjid Nabawi maka dia akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat, ya. Bayangkan kalau kita salat 5 hari di sana, 1 hari di sana, sehari 5 waktu, berarti kita salat seperti lebih dari 1000 hari. 1 hari kita salat sana seperti 3 tahun salat. 1 hari salat di sana seperti salat 3 tahun, ya. Makanya orang semangat untuk salat di Masjid Nabawi karena pahalanya berlipat ganda. Dan tadi kita katakan pahalanya berlaku pada siapa saja yang salat di Masjid Nabawi termasuk areal perluasannya. Ustaz, bagaimana yang salat di luar pagar? Ya sudah enggak dapat. Rasulullah mengatakan salatun fi masjidi hadza. Siapa yang salat di masjidku ini? Kalau sampai luar pagar ya enggak dapat. Karena bukan di Masjid Nabi tapi di luar Masjid Nabi. Nabi mengatakan salat di masjidku ini dalam areal masjid masih dalam pagar, maka pahalanya 1000 kali lipat. Kemudian Masjid Nabawi adalah salah satu dari 3 masjid yang boleh seorang bersafar jauh-jauh dalam rangka mencari keberkahan tempat, di antaranya Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Tidak boleh seorang sengaja bersafar kecuali kepada 3 masjid. Di antaranya Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian ada namanya Raudhah. Raudhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Dalam Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Yang kata Nabi, antara rumahku dan antara mimbarku ada taman-taman surga, ya. Taman-taman surga, ya. Taib. Areal Raudhah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang areal Raudhah, ya. Areal Raudhah. Jadi rumah Nabi, ya, atau Masjid Nabawi, ya. Kita bicara tentang Raudhah. Ini Masjid Nabawi, ya. Di sini rumah Aisyah. Kemudian ada Hafsah di sini juga. Ini rumah Aisyah. Dan juga istri-istri Nabi yang lain. Di sini juga ada rumah Sofiyah, ya. Ada rumah Sofiyah. Kemudian ada Ramlah, ada Jauriyah, ya. Juwairiyah, ya. Daerah sini ada Ramlah, ada Juwairiyah, ya. Kebanyakan istri Nabi di sini, Ummu Salamah yang lainnya, kebanyakan rumah istri Nabi di sini. Di areal sini, di sini. Ya, ini kalau kita utara begini, ya. Ini utara. Utara, ini menghadap selatan, ini timur, ini barat, ya. Baik. Mimbar di sini, taruhlah mimbar di sini. Ini mimbar. Lafal hadisnya, kata Rasulullah SAW, antara baiti, rumahku, dan mimbar, ada taman surga. Nah, para ulama membahas tentang apa makna rumahku. Rumahku ini. Apakah rumahku di sini maksudnya rumah Aisyah? Cuma rumah Aisyah? Kalau rumah Aisyah, maka Raudhah kira-kira ini areal Raudhah. Rumah Aisyah sampai saya baca di situs resmi pemerintah Arab Saudi itu kira-kira 12 kali 15 meter, ya. 12 kali 15 meter, entah 12 yang ini atau 12 ini atau 15 yang ini, intinya sekitar 12 kali 15 meter. Ini pendapat, sehingga mereka mengartikan
rumahku di sini maksudnya rumah Aisyah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Baiti, rumahku umum dan rumah Nabi banyak. Istrinya ada 9 ketika beliau meninggal. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah. Ingat, ada Sofia, ada Romlah, ada Juwairiyah. Banyak. Sehingga kalau kita mengikuti keumuman hadis ini antara rumahku dengan mimbar adalah taman surga, maka kita bisa tarik di sini. Bahwasanya demikianlah areal Raudhah, sehingga areal Raudhah luas. Bukan cuma ini, plus ini juga. Ini semua areal Raudhah. Areal Raudhah. Karena keumuman kata Nabi antara rumahku dengan mimbarku. Rumahku termasuk rumah Sofia, rumahnya Nabi. Romlah, Juwairiyah. Sehingga Raudhah lebih besar ya. Dahulu Raudhah yang dipraktekkan di Arab Saudi selama saya tinggal di sana, di sini daerah hijau. Dibuat karpet hijau, sisanya karpet merah ya. Sekarang saya terakhir datang ke sana waktu umrah sebelum pandemi sekitar bulan Januari, semuanya dikasih hijau. Kemudian Raudhah mungkin jadi besar karena orang semakin banyak, mungkin mereka rubah pendapat, wallahu alam bisawab. Tapi sekarang semua sudah hijau. Masjid lama ini sudah dijadikan hijau. Kalau menurut pendapat kedua, iya semuanya Raudhah ini luas, bukan cuma ini saja. Bahkan di belakang selama masih dalam Mabna al-Qadim, masih bangunan lama yang pernah dibangun oleh Nabi SAW dengan pelebarannya pada tahun 7 Hijriah, maka semua termasuk dari Raudhah, wallahu alam bisawab. Namun kenapa dikatakan taman surga? Taman surga ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan taman surga maksudnya ini, tempat ini akan diangkat oleh Allah pada hari kiamat, diletakkan di surga. Diletakkan di sini, pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya taman surga yaitu barang siapa yang beribadah di sini, berzikir di sini, beribadah di sini, doa di sini, seakan-akan dia sedang di surga. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, ya luar biasa ya. Saya pernah ketemu kepala polisi Masjid Nabawi, kebetulan teman saya. Dia bilang, ya Firanda, saya ketemu pernah kejadian orang meninggal di Raudhah dalam kondisi sujud. Saya datang, orang Indonesia, sujud meninggal di Raudhah, subhanallah. Meninggal, sujud di Raudhah, luar biasa ya, nikmat. Kemudian pendapat ketiga, bahwasanya ditamakan dengan taman surga, artinya Anda beribadah di sini sebab masuk surga. Sama seperti perkataan Nabi SAW, Innal jannah tahta dhilali suyuf. Sungguhnya surga itu di bawah bayangan-bayangan pedang, artinya kamu berjihad sebab untuk masuk surga. Seperti Nabi SAW mengatakan, orang tua adalah babul jannah, ayah adalah pintu surga, ibu adalah pintu surga. Maksudnya bukan pintu tapi sebab untuk masuk surga. Seperti kata Nabi SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kaki ibumu, di situ surga, maksudnya sebab masuk surga. Nah, siapa yang melazimi beribadah di Raudhah, maka mudah bagi dia untuk masuk surga. Ya memang berat, mau ke Raudhah ngantrinya luar biasa ya, ngantrinya luar biasa. Ya, tapi bersabar ya, bersabar. Saya ingat waktu saya masih awal-awal ke Masjid Nabawi tahun 2001, awal saya terima di Madinah. Kita kalau mau ke Raudhah bisa setiap hari. Ketika kita orang umroh masih jarang. Padahal saya datang terlambat dari kampus, habis sholat asar, kemudian naik mobil masuk ke Masjid Nabawi, masih sempat sholat tahiyatul masjid di Raudhah tanpa ada desak-desakan ribut, enggak ada. Zaman dulu sangat mudah, sekitar tahun 2001-an ya. Ketika umroh dibuka terus menerus dan semakin banyak kaum muslimin yang diberi rezeki oleh Allah sehingga umroh sekarang sudah sulit. Sekarang sudah sulit mau ke Raudhah, apalagi musim haji sudah harus ngantri. Tapi siapa yang diberi kemudahan beribadah di Raudhah? Alhamdulillah. Apa yang dilakukan dalam Raudhah? Lakukan apa saja yang bisa beribadah. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik adalah doa dan salat. Sebagian dinaskan oleh sebagian fuqaha. Kalau bisa doa dan salat terbaik. Doa mudah dikabulkan, salat ibadah yang terbaik ya. Oleh karenanya seorang begitu masuk ke Raudhah dia salat sunnah, kecuali di waktu terlarang yaitu pada subuh atau pada asar jangan. Ya, kalau dia masuk di pada asar pada subuh dia berdoa kepada Allah. Imam Bukhari disebutkan dia menulis kitabnya Tarikh di Raudhah. Dia menulis kitabnya Tarikh tentang rijal, tentang perawi-perawi ya, di Raudhah ya, menunjukkan ibadah apapun di Raudhah dianjurkan. Rasulullah mengatakan taman surga. Jadi di antara Masjid Nabawi ini semuanya adalah sebab masuk surga. Tapi ada tempat spesial disebut Raudhah lebih spesial daripada yang lain. Artinya ibadah di sini lebih afdal daripada tempat yang lainnya. Kecuali salat 5 waktu yang terbaik berjamaah di saf pertama. Lebih baik daripada Raudhah karena di zaman Umar dan Utsman imamnya maju ke depan, meninggalkan Raudhah kemudian maju ke depan ya. Wallahu alam bisawab.